Penetapan harga yang tinggi pada gas alam cair Amerika Serikat telah mengundang kritikan dari otoritas Jerman yang terpaksa harus membelinya sejak pasokan gas utama dari pipa Nord Stream Rusia bocor. Menteri Urusan Ekonomi dan Iklim Jerman Robert Habeck pada Rabu 5 Oktober menyampaikan kekesalannya pada harga yang dipatok AS dan menyebut negara itu telah mengambil keuntungan dari situasi krisis energi di Eropa. Beberapa negara bahkan yang ramah seperti AS dalam beberapa kasus mengenakan harga yang sangat tinggi. Tentu saja ini membawa masalah yang harus kita bicarakan. Ujarnya seperti dikutip, dimuat CGTN News pada Kamis 6 Oktober. Habib mengatakan Uni Eropa harus berbuat lebih banyak untuk mengatasi krisis energi di kawasan. Uni Eropa harus menggabungkan kekuatan pasarnya dan mengatur perilaku pembelian yang cerdas dan tersinkronisasi, tegas Habeck. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan dia lebih suka membahas batasan harga pada gas untuk mengurangi krisis. Harga gas yang tinggi mendorong kenaikan harga listrik. Kita harus membatasi dampak inflasi gas pada listrik di mana-mana di Eropa, ujarnya dalam pidato di Strasbourg, Prancis. Sejak September lalu, tidak ada gas yang mengalir dari Rusia ke Jerman melalui pipa Nord Stream 1. Pekan lalu, kebocoran besar pada pipa terdeteksi setelah layanan gempa Norwegia menerima sinyal ledakan. Jerman dan negara-negara Eropa lainnya telah beralih ke Amerika Serikat. Saat ini impor LNG Eropa ke Washington naik hingga 45% dari 28% pada tahun lalu. Perang ekonomi dengan Rusia, politisi Jerman sebut pemerintahnya terbodoh di Eropa. Seorang anggota parlemen Jerman mengancam pemerintahnya dengan menyebutnya sebagai pemerintah terbodoh di Eropa karena terseret dengan perang ekonomi besar-besaran dengan Rusia. Sarah Wagenknecht, politisi sayap kiri, mengatakan Rusia adalah pemasok energi utama Jerman. Dengan demikian, perang ekonomi dengan Moskow akan merugikan Berlin. Berpidato di Bundestag atau parlemen, mantan Kohkar, Partai Die Linke tersebut mendesak diakhirinya sanksi anti-Rusia dan mengundurkan diri wakil kanselir yang juga Menteri Ekonomi Robert Habeck. Wagenknecht menggambarkan invasi Moskow terhadap Ukraina sebagai kejahatan. Namun sanksi anti-Rusia menjadi tindakan fatal bagi Jerman. Dengan harga energi di luar kendali ekonomi negara, ini akan segera hanya menjadi pengingat masa lalu yang indah. Katanya yang mendesak untuk membatalkan pembatasan dan terlibat dalam pembicaraan dengan Rusia. Kami benar-benar memiliki pemerintahan terbodoh di Eropa, lanjut dia. Masalah terbesar adalah gagasan muluk Anda untuk meluncurkan perang ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya melawan pemasok energi terpenting kita. Lanjut dia yang ditujukan pada Habeck. Gagasan bahwa kita menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin dengan memiskinkan jutaan keluarga di Jerman dan menghancurkan industri kita sementara Gazprom menghasilkan rekor keuntungan, betapa bodohnya itu. Lanjut Wagenknecht bertanya-tanya. Pidato kontroversial itu mendapat reaksi yang cukup beragam, di mana pernyataan Wagenknecht mendapat tepuk tangan meriah di Bundestag dari anggota parlemen dari kubu politik yang berlawanan, termasuk anggota Partai Alternatif untuk Jerman. Namun, beberapa politisi sayap kiri bergegas menjauhkan diri dari pernyataan Wagenknecht dan mengecamnya. Posisi partai mengenai sanksi terhadap Rusia diputuskan pada konferensi Partai Federal terakhir. Tidak ada perang ekonomi melawan Rusia. Rusia sedang berperang dengan Ukraina, kata mantan Kohkar, Partai Die Linke, Bert Riasinger di Twitter. Mantan anggota parlemen kubu sayap kiri Niema Mofassad melangkah lebih jauh melalui Twitter dengan menyerukan agar Wagenknecht dikeluarkan dari kelompok parlementernya. Menurutnya, pernyataan politisi itu bertentangan dengan banyak dari apa yang disetujui partai. Dia harus dihukum karena bertindak melawan Partai Die Linke, kata Mofassad, seperti dikutip dari Rusia Today Sabtu 10 September. Dua menteri federal di pemerintahan Jerman memiliki pendapat berbeda mengenai apakah Jerman sedang berperang dengan Rusia. Perbedaan pendapat yang menjadi pertengkaran di media sosial itu menjadi jelas setelah Menteri Kesehatan Jerman Karl Lauterbach mengklaim Berlin adalah negara yang berperang melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada Sabtu 1 Oktober, Lauterbach turun ke Twitter bertanya, "Serius, apa yang di bumi harus berlutut di hadapan Putin sekarang? Kita berperang dengan Putin dan bukan psikoterapisnya." Lanjut dia. Dia bersikeras bahwa fokus Jerman harus memastikan kemenangan Ukraina di medan perang. Menurut Lauterbach, apakah jiwa Putin dapat menangani itu tidak relevan. Tweet itu muncul sebagai tanggapan atas serang yang dibuat sebelumnya oleh filsuf David Prats yang berpendapat masing-masing negara anggota NATO yang harus memberi Rusia jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan aliansi militer. Press menyarankan hal ini akan membuka pintu bagi pembicaraan damai antara Moskow dan Kiev. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht bagaimanapun dengan cepat mendukung pernyataan rekannya. Dia mengulangi sangat jelas baik untuk pemerintah federal Jerman dan untuk seluruh NATO, kita tidak akan menjadi pihak yang berperang.
Tampil pada Minggu di saluran berita ARD, program laporan dari Berlin, Lambrecht menekankan tidak membiarkan Jerman terseret ke dalam konflik Ukraina. Telah menjadi prinsip panduan Berlin sejak dimulainya serangan Rusia terhadap tetangganya. Menyusul kritik itu, Lauterbach mengklarifikasi pada Selasa bahwa dia benar-benar percaya bahwa Jerman tentu saja bukan pihak dalam perang, meskipun sepenuhnya berdiri di pihak Ukraina termasuk berkaitan dengan pengiriman senjata. Kebetulan Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner juga menggunakan kata-kata yang agak mirip dengan Lauterbach. Pada Jumat, Lindner memposting tweet yang menunjukkan Jerman saat ini dalam perang energi yang menyerukan strategi semua masuk. Lindner menganjurkan perpanjangan uang operasional semua pembangkit listrik tenaga nuklir yang tersedia di negara itu untuk menjaga ekonominya tetap bertahan. Para pejabat Rusia merujuk konflik bersenjata yang sedang berlangsung dengan Ukraina sebagai operasi militer khusus dan bukan perang. Inflasi menjadi ancaman resesi dunia di tahun 2023. Belakangan terakhir, inflasi akan menjadi sesuatu yang meningkat. Tak hanya itu, ancaman resesi telah membayangi dunia pada 2023. Resesi sendiri sudah diprediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ditandai pengetatan moneter oleh sejumlah negara di dunia. Bahkan Inggris saat ini menjadi salah satu negara di Eropa yang sudah mengalami resesi. Lalu bagaimana tips mengelola keuangan bila hal itu terjadi? Pengamat perbankan keuangan dan investasi UGM, Aywa Yanuka lantaran menilai resesi makin cepat akan terjadi ketika lonjakan inflasi dampak konflik Rusia-Ukraina. Kebijakan moneter juga mempengaruhi peningkatan inflasi oleh bank sentral di negara Eropa dan Amerika. Dengan menaikkan tingkat bunga acuan yang akan berdampak juga pada kebijakan yang diambil bank sentral di negara lainnya.